awal kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Silakan buat KM dipimpin ya doanya. Sikap duduk yang rapi, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian ya ke depannya. Selanjutnya, silakan kalian berdiri. Yang bajunya masih dikeluarin, silakan masukkan, dirapikan. Lalu kalau misalnya ada sampah di atas meja, silakan kalian buang. Ya. Silakan dirapikan mejanya biar lurus. Oke. Kalau sudah silakan duduk kembali. Setelah itu kita absen terlebih dahulu ya. Oke. Ketika kalau Bapak absen, kalian jawabnya sesuai perasaan kalian. Ya, apakah bahagia, apakah sedih, atau apa, boleh? Abdul Rahman. Baik saja. Ahmad Fadila. Oke, senang ya. Alvina. Senang. Oke, senang. Ariska. Baik. Oke, baik. Banu. Senang. Oke, senang ya. Citra. Senang. Kayaknya lagi senang semua nih ya. Dewi Sri. Oke, senang. Gian. Yang semangat dong ya. Ini kan masih pagi ya, harus semangat. Zaki. Senang. Oke, senang. Fadli. Senang. Senang ya. Ilza. Senang. Gilang. Mantap. Oke. Ila. Senang. Oke, senang. Iman. Di luar, Pak. Ada dua. Gian. Oke, senang. Lindiawati. Senang. Faiz. Bahagia. Bahagia. Mirza. Senang. Muhammad Sigit. Senang. Muhammad Fadil. Baik. Oke, Muhammad Hamdan. Senang. Muhammad Rayhan. Sehat, Pak. Senang. Terus Neng Ageng. Oke. Puji. Senang. Senang. Rafa. Baik. Saya Palda. Rifki. Sama siapa tuh gamonnya? Robertina. Ngantuk. Salsabila. Sasi. Nah. Siti Nur Fadila. Baik. Teguh. Baik. Tiara. Sedang tidak baik-baik saja. Oh, kenapa tuh? Rasionus. Jahrab. Baik, karena tadi ada yang mengantuk, silakan boleh berdiri. Bapak akan uji konsentrasi kalian ya. Preman nih, Pak, preman. Silakan kalian berhadapan. Berdua ya. Berdua. Oke, sudah. Ini enggak, ini sama ini nih. Iman. Silakan. Oh. Oke. Sudah berhadapan? Ya. Oke, yang sebelah kiri
itu kalian seperti ini. Ya, yang sebelah kanan, ya, kalian tugasnya nangkap teman yang di kalau kata bapak mendekat, kalau tangkap berarti di, kalau menjauh berarti jauh ya. Silakan. Kalau misalnya bapak bilang cabut, kalau dekat mendekat, kalau tangkap berarti di. Ya, tapi nanti yang sebelah kirinya harus bisa menghindar, jangan kena kapal. Oke. Baik, silakan posisinya, tangannya posisi. Mendekat. Oke, mendekat. Menjauh. Mendekat. Yang sebelah kiri diam ya. Kalau ada tangkap baru kalian menghindar. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Berarti masih pada konsentrasi ya. Selanjutnya, di sini Bapak akan membahas tentang yang namanya KA. Itu apa? Kecerdasan artifisial. Di sini tertulis kita akan menjelajahi dunia kecerdasan artifisial atau KA. Yang menarik, kita akan mempelajari bagaimana KA beroperasi, ya, cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana berkolaborasi secara efektif dengan perangkat AI. Oke, selanjutnya, nah, di sini apakah kalian ada yang punya pengalaman dalam menggunakan KA? Oke, kira-kira apa pengalamannya? Ya. Tugas terus membuat mempermudah. Oke, biasanya menggunakan aplikasi apa? ChatGPT. Oke, yang lainnya ada yang apa pengalamannya? Pengalamannya bisa mempelajari bahasa asing, bisa mempelajari terus dan juga bisa mengasih jawaban soal yang dikasih oleh guru. Oke, baik. Biasanya menggunakan aplikasi apa? Gemini, oke. Kalau ini ChatGPT, kalau ini kalian ada yang udah pernah pakai? Mungkin udah semuanya ya, terutama ChatGPT ya. Kayak Gemini juga pasti nggak bakal asing. Google. Oke, lalu bagaimana AI bisa membantu pekerjaan manusia? Ada yang bisa menjelaskan? Ya apa? Mengotomatiskan tugas repetitif, mempercepat analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru untuk inovasi serta kreativitas. Oke, betul ya. Ada yang menambahkan lagi? Gak ada? Ya. Betul ya. Tadi kan yang terutama kita bisa mempercepat pekerjaan kita. Ya, terutama dalam mungkin kalian ada yang kesulitan dalam menjawab soal ya. Itu bisa menggunakan chat GPT atau apapun itu. Nah, di sini apa sih tujuan utamanya kita membuat atau kita mempelajari tentang KA ini? Yang pertama ini ya, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep dasar dan contoh penerapan AI atau KA ya. Yang kedua, mengoperasikan 2 atau 3 perangkat AI sederhana. Nanti kita akan coba mungkin
ChatGPT ya, boleh Gemini boleh, ataupun nanti kita belajar tentang Canva. Ada yang tahu Canva? Oh ya, udah familiar banget. Oke, ada juga udah pernah ya? Ya. Oke, terus yang ketiga, berkolaborasi membuat solusi berbasis KA atau AI. Lalu merefleksi etika, tantangan dan peluang AI. Begitupun ada manfaatnya dalam pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami prinsip kerja AI ya, pengaplikasian perangkat AI untuk tugas yang sederhana, lalu berkolaborasi menghasilkan solusi serta merefleksi manfaat dan tantangan penggunaannya. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak sih pengertian dari KA itu apa? Ada yang mau bisa jawab? Oke, boleh apa? Adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan belajar, memahami bahasa, dan membaca masalah. Dia adalah langkah maju dalam teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Betul ya. Kecerdasan artifisial atau KA itu adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contoh kita nih pengen tahu tentang sistem komputer, apa aja sih kira-kira kalian bisa menggunakan AI? Nanti sama AI bisa dijawab apa aja ya. Tergantung kebutuhan kita maunya seperti apa. Lalu manusia seperti belajar ya, bernalar, memahami bahasa dan memecahkan masalah. Ini adalah langkah maju dalam teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital ya. Terus AI memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, membuka peluang baru dalam berbagai bidang ya. Jadi dari bidang pendidikan ya, dari bidang kesehatan itu bisa menggunakan AI. Nah ini ya jenis-jenis AI. Yang pertama ada narrow AI atau AI terbatas atau AI yang paling rendah ya, hanya mampu melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri, alat koreksi tata bahasa, Grammarly ya, atau aplikasi navigasi Google Maps. Ada yang pernah pakai Google Maps? Pernah disesarin? Mungkin itu kaliannya kurang kurang dalam pada saat kalian meminta itu kurang lengkap. Jadi kemungkinan Google Maps-nya nyasar. Itu makanya pada saat penggunaan AI itu harus benar-benar sesuai dengan yang kalian butuhkan, gitu ya. Lalu yang kedua ada general AI atau AI umumnya. Konsep AI masa depan yang mampu memahami, belajar, dan menerapkan kecerdasan di berbagai tugas. Layaknya manusia, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Jadi belum ada yang ini ya, belum ada contoh nyatanya. Terus yang ketiga ada generatif AI. AI yang berfokus pada penciptaan konten baru seperti teks ya, gambar, ada musik atau kode atau AI. Di sini membuka dimensi baru dalam kreativitas digital dan produksi konten. Nah, di sini ada seperti teks. Biasanya apa tuh? Kalau misalnya pakai teks, gambar, musik, ini ya biasanya teks GPT ya. Terus kalau gambar, bisa nggak menggunakan teks GPT? Bisa ya. Terus ada musik menggunakan Suno. Terus ada yang pernah bikin musik pakai Suno? Belum pernah. Bisa bikin musik pakai Suno. Jadi kita minta nih ke AI-nya,
pengen musik yang paling galau sedunia, jangan instrumen rock atau apa, boleh bebas, itu sesuai dengan kemauan kalian, gitu bisa ya. Nah di sini yang terakhir ada kode. Kalau misalnya kalian kesulitan dalam membuat coding, pernah coding kalian? Mungkin baru C++ ya. Masih anak kelas 10. Kalau kesulitan bisa nanya ke AI. Gitu. Selanjutnya, nah penerapan AI di berbagai bidang ya. Yang pertama ada bidang apa? Pendidikan ya. Otomatis yang pasti itu ChatGPT sebagai apa? Asisten belajar kalian ya. Duolingo AI untuk bahasa ya. Terus ada platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kecepatan siswa. Terus yang kedua ada bisnis atau UMKM ya, yaitu menggunakan Canva. Kita bisa promosi yang menggunakan Canva karena udah ada template, tinggal kita ubah sesuai dengan kebutuhan yang kita mau ya. Terus selanjutnya ada AI untuk analisis pasar, ada personalisasi pengalaman pelanggan, dan otomatisasi layanan pelanggan. Terus yang ketiga ada di bidang kesehatan, AI menganalisis hasil ronsen untuk deteksi ini penyakit. Terus ada aplikasi fitness AI untuk personalisasi latihan dan pengembangan obat baru. Terus yang keempat ada pertanian, sensor berbasis AI memantau kelembaban tanah dan kesehatan tanaman ya. Drone AI untuk pemetaan lahan serta prediksi hasil panen. Terus yang terakhir ada budaya atau lokalitas ya. AI membantu membuat desain promosi wisata, batik digital khas daerah masing-masing ya. Misalnya dari Subang, biasanya apa tuh batik dari Subang? Nanas. Ya, nanas ya. Atau merekonstruksi artefak kuno. Jadi itu banyak di segala bidang. Nah, lalu perangkat AI yang mudah dicoba oleh siswa. Ya, apa aja kira-kira? GPT ya. Untuk apa biasanya? Terus ada Canva AI. Biasanya untuk apa? Yang ketiga ada Grammarly. Ada yang pernah menggunakan Grammarly? Oke, terus yang keempat ada Gamma AI. Ada yang pernah menggunakan Gamma AI? Gamma itu untuk kita membuat presentasi, ya. Materinya kita masukkan, ya, ke apa AI Gamma. Nanti dia otomatis sama si apa namanya? Sama si Gamma ini didesain contohnya seperti ini. Gitu, sesuai dengan kebutuhan kita maunya seperti apa. Terus yang terakhir ada Gemini, ya. Ada yang pernah menggunakan Gemini? Oke. Mungkin sering ya, ada beberapa orang yang menggunakan Gemini. Nah, selanjutnya, kolaborasi manusia sama AI, ya. Kolaborasi antar manusia dan AI bukanlah tentang menggantikan, ya. Jadi AI ini bukan menggantikan manusia. Ingat ya, AI bukan menggantikan manusia. Tetap peran utamanya itu adalah manusia, yaitu kalian ya. Jangan sampai kalian diperbudak oleh AI. Mentang-mentang AI gampang, jadi kalian selalu apa namanya ya? Terlalu ini. Jadi kalian nanti gak bakal berpikir gitu ya. Melainkan memperkuat satu sama lain ya. Manusia tetap menjadi pengarah, pengontrol, dan memverifikasi hasil AI. Jadi saat kalian menggunakan AI, contoh nih,
kalian menggunakan AI, suruh cari paragraf puisi, tetap itu harus kalian kontrol, harus kalian ada yang direvisi kalau misalnya tidak sesuai dengan kemauan kalian atau tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nanti sama kalian diganti kira-kira apa? Apakah puisinya nyambung atau tidak, itu harus diverifikasi oleh kalian, ya. Jangan sampai pada saat kalian menggunakan AI itu hanya copy paste aja, ya udah di copy langsung di paste, nggak pernah kalian lihat, nggak pernah kalian baca, ya. Yang ada nanti hasilnya bakal berbeda, tidak sesuai dengan keinginan kita. Terus AI berfungsi sebagai asisten cerdas yang mempercepat pekerjaan, ya. Jadi dengan AI bisa mempercepat pekerjaan, benar atau tidak? Benar. Ya. Yang tadinya harus 10 menit, dengan AI kita tahu semua dalam waktu cuma beberapa menit saja. Terus memberikan inspirasi dan menyarankan solusi, ya. Ketika kita ngeblank atau tidak tahu, ya tinggal kita buka ChatGPT atau apapun itu, ya. Kolaborasi efektif. Guru memberikan tugas, ya siswa brainstorming ide awal. Terus AI membantu memberi alternatif solusi atau desain awal. Siswa menyaring, mengkritisi, menyempurnakan dan mengembangkan hasil. Nah, jadi kalau menggunakan AI jangan hanya copy paste, ya, tapi harus kalian kembangkan lagi. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian bentuk kelompok, ya. 4 sampai 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Bentuknya kelompoknya sama sendiri, ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1 ini. Kelompok 2. Robertino kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 2. Itu? 3. Ini? Ini? 5. Ini? 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 Oke. Tugasnya kalian buat yang pertama menggunakan apa? ChatGPT, ya, buat ringkasan artikel. Bebas apa aja terserah kalian. Yang penting ringkasan artikel. Itu yang tugas pertama. Terus tugas kedua, kalian buat desain poster tentang etika AI, ya, dengan menggunakan apa? Sudah bisa lah, ya. Oke, selanjutnya perbaiki tata bahasa tulisanmu dengan ChatGPT. Jadi kalian bikin satu paragraf atau beberapa paragraf dengan ada tulisan yang salah, nanti diperbaiki sama ChatGPT. Bisa seperti itu. Untuk LKPD ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. So, silakan coba kalian kerjakan, ya. Bisa diskusi sama teman-teman. Kalau tidak paham ini soalnya, ya, silakan bisa berdiskusi sama temennya, ya. Pak, silakan berdiskusi. Mau tentang apa? Mau tentang apa? Iya, tentang apa? Maksudnya apa nih? Kayak nomor apa namanya? Mendesain poster edukasi itu tentang apa? Yaitu tentang kita menggunakan. Nanti dibikin posternya, ya. Ini tentang
tentang ketika menggunakan maksudnya artikelnya boleh artikelnya tentang kesehatan bebas ya. Ini tentang apa? Hah? Ini kelompoknya ini ya 5 orang ya. Kita bisa gabung. Kira-kira apa? Oh, berlebih. Oke, boleh. Apa ini? Diskusi. Dia tentang apa ini? Ini sama ya? Boleh tuh, boleh pendidikan, boleh bisnis, kesehatan, boleh benar. Itu artinya tentang pembukaan di bidang bisnis ya. Ya, boleh kesehatan ini pendidikan. Boleh. Boleh berdiskusi, jangan sampai berdiskusi ya. Bebas berapa aja. Ini udah nemu? Kita lihat. Bapak. Kalau dua. Ya benar. Kopinya kan ya? Bapak tuh gabung aja sama ini. Apa sih kalau ngomong ini? Oh ini. Sedap tuh. Berapa 5 orang? Gak apa-apa gabung aja sama ini. Ya, Mau jadiin stiker kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya. ini kapan Ya, tapi ini belum buka lagi. Pak, lagi kapan? Sini ya. Udah. Oke. Udah semua mengerjakan? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ya. Silakan kalian dikirim di grup sistem komputer. Yang ada namanya.
Rumah dia masuk. Untuk Sok mana yang udah kirim? Sok silakan yang sudah boleh langsung dikirim ya. Ya kirim langsung di WA. Ini kelompok siapa? Ini kelompok siapa ini? Kamu yang mana aja? Ini aja, terus yang udah siap mana ini Amina? Ya. Udah siap? Ya. Oke, boleh dipresentasikan nanti. Tak silakan presentasi. Yang lain tolong dengarkan, jangan ada yang berbicara. Tapi ini aksesnya belum ini. Aksesnya Bapak udah ngirim ke email mana ini? Tadi adanya di kota mana? Udah di mana? Ini? Ini. Sok yang udah siap siapa kelompok berapa? Hah? Kelompok yang mana? Namanya yang mana? Sok kelompok ini udah siap? Dikirim. Udah. Langsung presentasi boleh? Yang mana ini? Yang mana? Silakan boleh maju ke depan kelompok 5 ya? Ya. Silakan. Yang lain perhatikan ke depan ya. Ya Allah. Lapar kuat. Ayam dapat kuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin mempresentasikan manfaat di dalam aplikasi AI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alina dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lydia dan ini perkenalkan nama saya. Ini akan menjelaskan
Iya. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, Kelebihan kekurangan aplikasi AI. Kelebihan aplikasi. kalian perhatikan ya, jangan ngobrol. Aplikasi memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan dan informasi kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Kekurangannya yaitu kelebihannya meliputi hal-hal seperti implementasi yang mahal, bagai pikiran pekerjaan manusia, serta kurangnya emosi dan kreativitas. Selanjutnya, Cara menggunakan aplikasi AI. Buka chat huruf tempat untuk menggunakan AI. Ketik di kolom besar, lalu klik Meta AI. Ketik pertanyaan yang diinginkan, klik ikon kirim, tanggapan AI akan ditampilkan di layar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangannya buat kelompok ya. Selanjutnya kelompok berapa yang udah siap? 8. Yang mana? Ini ya. Tidak ada ini. Kalau yang udah siap, kelompok berapa? Yang mana? Nah itu Pak. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Yang kedua Pak, yang kedua. Ini. Ya. Sok kelompok 7 boleh ke depan. Silakan buat kelompok 7 ya. Ya. Sok boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Hamdan. Saya Tiara. Saya Jarro. Saya Yunus. Saya ingin mempresentasikan etika menggunakan AI dalam bidang pendidikan. Ringkasan tentang pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Personalisasi pembelajaran materi sesuai kemampuan dan kebutuhan siswa. Asisten virtual dan chatbot membantu menjawab pertanyaan dan latihan mandiri. Otomatisasi administratif penilaian absensi laporan belajar meningkat. Pembelajaran adaptif mendeteksi kelemahan siswa dan memberi latihan tambahan. Akses pendidikan luas menjangkau daerah terpencil melalui platform digital. Analisis data memantau perkembangan siswa dan mencegah putus sekolah. Kesimpulan, AI membuat pembelajaran lebih efektif, efisien, inklusif, dan inovatif, namun tetap perlu peran guru sebagai pendamping. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa terkenal buat kelompok 7 ya. Selanjutnya yang terakhir kelompok yang mana? La ilaha. Yang mana? Oh, kirim. Bisa. Silakan boleh ke depan ya kelompok 8 ya. Silakan boleh ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang perkenalkan saya Cinta. Saya Bano, saya Luhur. Hari ini saya membahas pemanfaatan dalam bisnis. Ya, apa aja? 1. Otomatisasi proses Ya. yang mengurangi pekerjaan manual atau chatbot yang otomatis pencatatan data dan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. 2. Analisis data dan prediksi yang mengenai AI menganalisis data besar atau big data untuk memahami tren pasar dan membantu membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat. 3. Pemasaran dan layanan pelanggan, personalisasi iklan dan rekomendasi produk seperti e-commerce dan chatbot dan virtual asisten untuk pelayanan. 4. Terus 4. Manajemen keuangan, deteksi penipuan transaksi dan membantu perencanaan keuangan dan analisis otomatis. 5. Pengembangan produk dan inovasi, AI mendukung riset pasar untuk menemukan kebutuhan konsumen dan membantu menciptakan produk layanan baru lebih cepat. 6. Manajemen SDM. AI digunakan untuk rekrutmen, penyaringan CV otomatis, analisis kinerja karyawan. Ya, dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi bagus-bagus semua ya penjelasannya dari kelompok awal sampai kelompok akhir. Nah, terus selanjutnya menurut kalian nih, etika dan tantangan dalam penggunaannya apa aja? Yang pertama etika ada. Yang pertama ada apa? Jangan plagiat, ya. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk menyalin ilmu, ya. Jadi pada saat pembuatan AI kalian jangan sampai hanya copy paste. Oke. Selanjutnya cantumkan sumber jika mengambil data dari AI, sebutkan sebagai referensi. Lalu yang ketiga, periksa kebenaran, ya. AI bisa saja salah atau halusinasi, selalu verifikasi informasi. Terus yang keempat ada jaga privasi, jangan masukkan data pribadi atau data yang sensitif ke perangkat AI. Lalu tantangannya apa? Ketidakakuratan, ya, atau hasil AI kadang tidak akurat atau bias. Ada yang tahu bias? Kayak kita contoh ingin mencari Doraemon tapi yang munculnya Dora, seperti itu ya. Jadi tidak sesuai dengan yang kita mau. Terus yang kedua, literasi digital tinggi, membutuhkan pemahaman yang baik tentang cara kerja. Nah, yang ketiga, potensi ketergantungan, ya. Kalau mungkin bakal ketergantungan, penggunaan berlebihan bisa mengurangi kemampuan berpikir kritis. Jadi jangan sampai kalian ketergantungan menggunakan AI, ya. Selanjutnya, nah, dari pembahasan semua tadi yang dari awal sampai akhir, ada yang menyimpulkan tidak? Refleksi boleh, ya. AI adalah sistem teknologi yang menjadi cerdas manusia dalam belajar, kenalan, dan mencegah masalah. Jenis AI beragam, mulai dari naro, AI terbatas, general AI umum, hingga AI pencipta konten. Penerapan luas, telah diaplikasikan di pendidikan, bisnis, kesehatan, pertanian, dan budaya, membawa inovasi signifikan. Kolaborasi manusia AI
penting. Gunakan AI dengan bijak, kritis, tanggung jawab, dan selalu verifikasi informasi. Oke, betul ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, boleh apa? Saya jadi tahu AI itu teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Oke, betul ya. Kasih tepuk tangannya dulu. Apa namanya? Etika yang paling penting itu apa? Ini ya. Gunakan AI dengan kritis, bertanggung jawab, dan selalu verifikasi informasi. Yaitu yang paling penting. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir materinya? Tidak ada? Oke. Nanti pertemuan yang akan datang, ya, kita akan belajar tentang membuat satu poster di ChatGPT. Nanti kalian siapin aja ya. Nanti bapak bakal kasih prompt buat kalian untuk gimana caranya membuat poster menggunakan ChatGPT. Oke. Selanjutnya, karena udah habis ya waktunya. Benar gak ada yang mau ditanyakan? Oke, coba Bapak ingin tahu semangat kalian. Semangat atau tidak ya? Oke. Coba untuk semangat. Sebagai penutup, kalian jangan lupa menghafalkan materi yang tadi dibahas ya. Boleh dicatat di buku, boleh dicatat dimanapun terserah kalian. Paham ya? Oke, sebagai penutup, biasakan seperti biasa gimana? Terlebih dahulu ya. Silakan buat KM di pinggangnya ya. Kita